Di video ini kita akan bahas tentang bilangan bentuk akar. Bentuk umumnya seperti ini dengan keterangan di sini. A-nya itu disebut radikan dan N-nya itu merupakan pangkat dari akar, atau biasa juga disebut dengan indeks. Jadi A-nya di sini radikan dan N-nya ini adalah indeks atau pangkat dari akar. Kemudian cara bacanya adalah akar pangkat N dari A. Lalu bilangan bentuk akar ini berhubungan erat dengan bilangan bentuk pangkat, sehingga bilangan bentuk akar ini dapat dirubah menjadi bilangan bentuk pangkat menjadi A pangkat 1 per N. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Contoh, untuk ini dibaca akar pangkat 4 dari 2. Jika dirubah ke dalam bentuk bilangan pangkat menjadi 2 pangkat 1 per 4. Begitu juga sebaliknya, 4 pangkat 1 per 5 jika dirubah ke dalam bentuk bilangan akar menjadi akar pangkat 5 dari 4. Jadi radikannya 2, di sini radikannya 4. Kemudian untuk bilangan bentuk akar dengan indeks 2 itu tidak ditulis, sehingga contohnya 3 pangkat 1 per 2 itu kan kalau dirubah ke dalam bentuk akar akan menjadi akar pangkat 2 dari 3. Tapi karena indeks 2 itu tidak ditulis dalam bilangan bentuk akar, jadi cukup ditulis akar 3. Atau akar 5 jika dirubah ke dalam bentuk bilangan pangkat, sekalipun tidak ada angka di sini, tidak ada indeks, tapi harus ditulis 5 pangkat 1 per 2. Namun yang akan dibahas di video ini hanyalah bilangan bentuk akar dengan indeks 2. Kemudian di sini ada sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan bentuk akar. Langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini untuk yang pertama, A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Jadi jika radikannya sama, nilainya sama C, contohnya di sini 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Kalau radikannya sama, maka angka di depan akarnya itu dijumlahkan, langsung dijumlahkan. Hasilnya adalah 6 akar 3. Yang kedua, yang sama juga berlaku untuk kurang. Kalau angka di dalam akarnya sama, maka angka yang di luar akarnya itu dikurangkan. Menjadi 2 kurang 4 min 2 akar 3. Yang ketiga, akar 2 kali akar 3. Berdasarkan sifat di sini, akar A kali akar B, maka angka di dalam akarnya itu dikalikan. Diperoleh 2 kali 3. Jadi akar 6. Yang keempat, maka masing-masing angkanya itu pecahan untuk bilangan penyebut dan pembilangnya bisa diakarkan. Akar 3 tetap akar 3, sementara akar 4 itu nilainya kan 2,
maka hasilnya akar 3 per 2. Atau ada di buku lain ditulis 1/2 akar 3. Itu nilainya sama. Untuk yang kelima sekarang, 2 kali akar 3 itu cukup ditulis 2 akar 3. Yang keenam, untuk soal seperti ini penyelesaiannya 2 akar 3 kali akar 5 yang dikalikan cuma angka di dalam akar. 2-nya tetap, 3 dan 5-nya yang dikalikan, diperoleh 2 akar 15. Yang ketujuh, 2 akar 3 kali 4 akar 5. Maka yang di luar kali dengan yang di luar, di dalam kali dengan yang di dalam, diperoleh 2 kali 4, 3 kali 5, sesuai dengan yang di sini. Maka hasilnya 2 kali 4 itu 8, 3 kali 5 berarti 8 akar 15. Yang ke-8, akar 2 dikali dengan akar 2. Hasilnya, jika radikannya sama, langsung ditulis. Itu sebenarnya diperoleh berdasarkan yang sifat ketiga, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Kalau kita sederhanakan berdasarkan sifat yang ketiga, itu kan diperoleh 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu kan nilainya sama dengan 2. Jadi bisa langsung ditulis akar 2 kali akar 2 itu langsung ditulis sama dengan 2. Yang terakhir, kalau yang ini dibaca akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3, maka berdasarkan sifat yang ke-9, jika ditulis dalam bilangan pangkat menjadi 2 pangkat 3 per 4. Kalau ini kita ganti dihapus, ini kan 2 pangkat 1, tapi 1 tidak ditulis, maka menjadi 2 pangkat 1 per 4. Itu sebenarnya. Tapi karena di sini 3, maka di sini ditulis 3 per 4. Semoga bisa dimengerti. Sekarang masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ada 3 nomor. Sederhanakan operasi bentuk akar berikut ini. Untuk yang pertama, sama seperti yang tadi, menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi karena angka di dalam akarnya atau radikannya sama, maka langsung dioperasikan berdasarkan tanda operasinya. Di 2 tambah 3 kurang 4, di belakangnya ditulis akar 5. Diperoleh 2 tambah 3 5 kurang 4 berarti 1 akar 5. Kemudian 1 akar 5 itu boleh tidak ditulis satunya, jadi cukup ditulis akar 5. Jadi hasilnya adalah akar 5. Kalau seandainya ada soal akar 5 tambah akar 5, itu berarti ada 1 di depan sini tapi tidak ditulis, maka hasilnya 1 ditambah 1 menjadi 2 akar 5. Jadi kalau tidak ada apa-apa di depan sini, bukan berarti itu tidak ada angka, tapi ada 1 tapi tidak ditulis. Kalau misalnya dia cuman min akar 5, itu berarti min 1 akar 5 sebenarnya, tapi satunya tidak ditulis. Oke, semoga mengerti. Sekarang soal yang kedua. Untuk soal yang kedua sama seperti tadi, karena angka di dalam akarnya sudah sama, tinggal dioperasikan berdasarkan tanda operasinya. Berarti 5 kurang 7 tambah 2 akar 3. Hasilnya 5 kurang 7
min 2. Min 2 ditambah 2 berarti 0 akar 3. 0 akar 3 di sini bukan tidak ditulis, tapi ini kan perkalian. 0 dikali akar 3. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0. Jadi beda ya antara 1 akar 3 dan 0 akar 3. Untuk contoh yang terakhir, di sini ada dua angka yang beda untuk dalam akarnya atau radikannya. Di sini ada radikan 2 dan ada radikan 3. Untuk mengoperasikannya hanya diperhatikan bilangan dalam akar yang sama. Jadi yang dioperasikan hanya ini dengan ini, kemudian yang ini akar 3 dengan yang akar 3. Untuk tanda operasinya, sertakan di depan angka yang ada. Jadi ini tambah 3 akar 3, ini kurang 4 akar 2. Kemudian dipindahkan sesuai dengan angka radikan yang sama, maka diperoleh 2 akar 2 kurang 4 akar 2. Kenapa kurang? Karena tanda di depan 4 akar 2 itu kurang. Sekalipun di sini tambah, tetapi yang diperhatikan berdasarkan tanda di sini. Oke, semoga bisa dimengerti. Kemudian tambah 3 akar 3 tambah 5 akar 3. Tinggal operasikan seperti tadi. 2 kurang 4 akar 2 tambah 3 tambah 5 akar 3. Hasilnya min 2 akar 2 tambah 3 tambah 5 8 akar 3. Maka hasilnya cuma sampai di sini. Tidak bisa disederhanakan lagi. Ke contoh selanjutnya sekarang. Penyelesaiannya untuk yang pertama, akar 8. Akar 8 itu kan tidak ada hasil bilangan bulatnya, tapi dapat disederhanakan. Kalau soalnya akar 4, langsung dijawab akar 4 itu kan 2. Tapi akar 8 itu kan tidak ada hasil bilangan bulat seperti ini. Maka akar 8 itu hanya bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya dengan menggunakan sifat bilangan bentuk akar, khususnya dalam bentuk perkalian. Jadi akar 8 ini dirubah terlebih dahulu menjadi akar 4 kali 2. Kan 4 kali 2 itu kan 8. Tujuannya kenapa harus dibuat seperti ini? Supaya dia nanti bisa dipisahkan akar 4 kali akar 2. Setelah sampai di sini, akar 4 ini kan ada hasilnya, yaitu 2. Sehingga diperoleh 2 kali akar 2. 2 kali akar 2 itu ditulis 2 akar 2. Jadi akar 8 bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Untuk nomor 2 sekarang, akar 18. Sama seperti tadi, cari angka yang hasil perkaliannya adalah 18. Maka ditulis di sini 9 kali 2. Kenapa 9 kali 2? Kenapa bukan 6 kali 3? Padahal 6 kali 3 juga kan sama-sama menghasilkan 18. Kenapa menggunakan 9? Karena nanti ketika dipisahkan sebentar, akar 9 itu ada hasilnya, yaitu 3. Sementara akar 6 kali akar 3, akar 6 itu hasilnya berapa? Kan tidak ada. Jadi kalian juga perlu mengetahui bilangan-bilangan bentuk akar mana yang memiliki hasil bilangan bulat. Nanti saya taruh ada di sini. Lanjut. Jadi diperoleh di sini akar 9 kan menjadi 3 kali akar 2. Maka hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi akar 18 itu bentuk sederhananya adalah 3 akar 2.
yang 3 akar 50. Sama seperti tadi, akar 50 ini dirubah terlebih dahulu menjadi akar 25 kali 2. Kenapa bukan 10 kali 5? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi cari angka yang hasil akarnya bilangan bulat, yaitu 25. 25 itu kan nanti akan menjadi 5. Kalau 10 kan tidak ada. Jadi 5 kali akar 2 menjadi 5 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ini contoh soal terakhir. Untuk soal seperti ini, cara penyelesaiannya langsung ke nomor 1. Karena dikali berarti 2 akar 3 kali 3 akar 6. Itu yang di luar kali dengan yang di luar, yang di dalam dikali dengan yang di dalam, sehingga diperoleh 2 kali 3 6. 3 kali 6 itu berarti akar 18. Sekarang 6 akar 18 itu tidak sampai berhenti di sini, karena akar 18 dapat disederhanakan menjadi kan 9 kali 2, sama seperti yang sebelumnya. Menggunakan 9 kali 2 supaya sebentar ketika dipisah, akar 9 kali akar 2, akar 9 ini hasilnya adalah 6 tetap, akar 9 menjadi 3 kali akar 2, sehingga hasil akhirnya adalah 6 kali 3 18 kali akar 2, langsung ditulis 18 akar 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 3 kali 3 akar 6, yaitu 18 akar 2. Sekarang untuk soal nomor 2. 5 akar 3 kurang 2 akar 12 tambah 3 akar 4, 8. Langsung saja 5 akar 3 tetap, kurang 2 akar 12 itu kita rubah menjadi 2 akar 4 kali 3. Kenapa 4 kali 3? Bukan 6 kali 2, sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena akar 4 itu nanti sebentar ada hasil bilangan bulatnya. Tambah 3 akar 4, 8 dirubah menjadi 16 kali 3. Cara gampangnya sebenarnya tinggal lihat di sini. Biasanya kalau dia di soal ada akar 3, berarti yang di belakang pun nanti akar 3. Biasanya seperti itu. Lanjut, 5 akar 3 tetap, kurang. Sekarang dipisahkan 2 akar 4 kali akar 3 tambah 3 akar 16 kali akar 3. 5 akar 3 kurang 2 akar 4 menjadi 2 kali 2 kali akar 3 tambah 3 kali 4, akar 16 kan 4 kali akar 3. Maka 5 akar 3 kurang 4 kali akar 3, 4 akar 3 tambah 3 kali 4, 12 kali akar 3, 12 akar 3. Karena angka dalam akarnya sama, maka dapat dioperasikan. 5 kurang 4 tambah 12, belakangnya akar 3. Hasil akhirnya adalah 5 kurang 4, 1 tambah 12, 13 akar 3. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau masih belum mengerti boleh diulang-ulang videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.